Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, perkenalkan nama saya Nasrullah. Saya dari Prodi PI3B. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi-materi yang sudah dibahas sebelumnya untuk memenuhi tugas UAS dari matkul Creative Writing. Mari kita simak. Halo, ketemu lagi dengan saya. Mari kita membahas materi pertama, yaitu passive voice of simple present tense. Apa itu simple present tense? Yaitu merupakan bentuk suatu verb untuk menyatakan kejadian yang telah terjadi pada saat ini. Lalu fungsinya apa? Fungsinya yaitu untuk menjelaskan dan menggambarkan proses memberikan penegasan pada berita sehingga lebih objektif. Rumusnya yaitu di kalimat aktifnya, yaitu subjek ditambah do atau does ditambah verb 1 ditambah objek. Lalu rumus yang kedua yaitu subjek ditambah to be ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu yang ketiga lalu rumus negatifnya yaitu subjek ditambah do ditambah does ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Lalu yang kedua masih rumus negatifnya, yaitu subjek ditambah to be ditambah not ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu rumus interrogatifnya, yaitu rumus pertama yaitu do atau does ditambah verb 1 ditambah interrogatif. Lalu yang kedua to be ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Mari contohnya di dalam kalimat aktifnya, yaitu Eka borrow my book. Artinya Eka meminjam buku saya. Nah, di kalimat ini yang menjadikan subjeknya yaitu Eka, lalu yang menjadikan verb satunya yaitu borrow, lalu yang menjadikan objeknya yaitu my book. Lalu di dalam kalimat pasifnya yaitu contohnya seperti my book is borrowed by Eka, yang artinya buku saya dipinjam oleh Eka. Di dalam kalimat ini yang menjadikan subjeknya yaitu my book. Lalu yang menjadi to be-nya yaitu is. Lalu yang menjadi verb 3-nya yaitu borrowed. Be sebagai be, Eka sebagai objek. Lalu contoh yang kedua dalam kalimat aktifnya yaitu you read a book. Contohnya artinya yaitu kamu menulis buku, yang menjadikan subjeknya yaitu you. Lalu yang menjadi verb satunya yaitu read. Lalu yang menjadikan objeknya yaitu I book. Lalu contoh di dalam kalimat pasifnya yaitu I book is read by her, yang artinya buku ditulis oleh kamu. Yang menjadi subjeknya yaitu I book. Lalu yang menjadikan to be-nya yaitu is. Yang menjadi verb 3 yaitu read. Lalu yang menjadikan be. Terus her sebagai objek. Baik, selanjutnya di sini saya akan sedikit menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang passive voice of simple past tense. Past tense ini merupakan suatu bentuk kata kerja sederhana yang berfungsi untuk menjelaskan suatu kejadian pada masa lalu. Kata-kata yang sering digunakan pada tense ini adalah yesterday, last, today, last, years, dan lain-lain. Rumusnya di dalam kalimat aktif yaitu pertama
subjek ditambah verb 2 ditambah objek. Lalu di rumus di negatifnya masih kalimat aktifnya, yaitu subjek ditambah did ditambah not ditambah verb 1 ditambah objek. Lalu rumus interrogatifnya yaitu did ditambah subjek ditambah verb 1 ditambah objek. Lalu di dalam kalimat pasifnya masih dalam rumus, yaitu subjek ditambah was atau were ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu rumus yang kedua yaitu subjek ditambah was atau were ditambah not ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu yang rumus yang ketiga di dalam rumus pasifnya yaitu was atau were ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah objek. Contohnya di dalam kalimat aktifnya yaitu I bought an apple yesterday. Artinya saya membeli apel kemarin. Yang menjadi subjek di kalimat ini yaitu I. Lalu yang menjadi verb 2-nya yaitu bought. Yang menjadi objeknya yaitu an apple. Lalu contoh di dalam kalimat pasifnya yaitu an apple was bought by me yesterday, yang artinya sebuah apel dibeli olehku kemarin. Yang sebagai menjadikan objeknya yaitu an apple, was sebagai to be, bought sebagai verb 3, be sebagai be, me sebagai objek. Baik, yang ketiga saya akan sedikit menjelaskan materi tentang passive voice of simple future tense. Apa itu simple future tense? Merupakan jenis kalimat untuk menjelaskan suatu peristiwa yang belum terjadi dan akan terjadi di masa yang akan datang. Dan juga bisa digunakan untuk menyatakan suatu prediksi atau sebuah keinginan. Rumusnya di dalam kalimat aktifnya yaitu subjek ditambah will atau shall ditambah verb 1 ditambah objek. Di dalam kalimat aktifnya rumusnya yaitu subjek ditambah will atau shall ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Rumus yang keduanya yaitu subjek ditambah to be ditambah going to ditambah be ditambah verb 3. Lalu di dalam kalimat interrogatifnya yaitu subjek ditambah to be ditambah going to ditambah verb 1. Contohnya di dalam kalimat aktifnya yaitu you will visit my grandma tomorrow. Yang di sini yang menjadikan subjeknya yaitu you. Lalu will sebagai will, visit sebagai verb 1, my grandma sebagai objek. Lalu di dalam kalimat pasifnya yaitu my grandma will be visited by you tomorrow. Yang menjadi subjeknya yaitu by grandma. Will sebagai will, be sebagai to be, visited sebagai verb 3, be sebagai be, you sebagai objek. Lalu yang kedua di dalam contoh kalimat negatifnya di dalam kalimat aktifnya dahulu yaitu you will not visit my grandma. Yang menjadi subjeknya yaitu you, will sebagai will, not sebagai not, visit sebagai verb 1, my grandma sebagai objek. Lalu contoh di dalam kalimat pasifnya yaitu my grandma will not me visit be you tomorrow. Yang menjadi subjeknya yaitu my grandma. Will sebagai me, will, not sebagai not, me sebagai to be, visited sebagai verb 3, be sebagai be, you sebagai objek. Lalu yang keempat
materinya, yaitu passive voice of past future tense. Tense ini biasanya digunakan untuk menjelaskan aktivitas dan peristiwa di masa depan, tapi menggunakan perfektif di masa lampau. Rumusnya yaitu di kalimat aktifnya, yaitu subjek ditambah would atau should ditambah verb 1, atau juga rumusnya bisa subjek ditambah was atau were ditambah going to ditambah verb 1. Lalu di dalam kalimat pasifnya yaitu subjek would be ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek, atau bisa rumusnya subjek ditambah was atau were ditambah going to ditambah be ditambah verb 3 terus ditambah be ditambah objek. Lalu rumus di dalam kalimat negatifnya. Pertama di kalimat aktifnya terlebih dahulu, yaitu rumusnya yaitu subjek ditambah would ditambah should ditambah not ditambah verb 1. Lalu rumus yang kedua yaitu subjek tambah was ditambah were ditambah going to ditambah verb 1. Lalu di dalam kalimat pasifnya yaitu subjek ditambah would ditambah should ditambah not ditambah be ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Atau juga bisa rumusnya seperti subjek ditambah was ditambah were ditambah not ditambah going to ditambah be ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu di kalimat interrogatifnya rumusnya yaitu would ditambah subjek ditambah verb 1. Lalu di kalimat pasifnya would ditambah subjek ditambah be ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Contohnya di dalam kalimat aktifnya yaitu he would bring books. Di contoh kalimat ini yang yang jadi subjeknya yaitu he, lalu yang menjadikan would bring sebagai verb 1, book sebagai objek. Lalu di dalam kalimat pasifnya yaitu a book would be brought by him. A book sebagai subjek, would sebagai would, be sebagai be, brought sebagai verb 3, by sebagai by, him sebagai objek. Lalu di contoh di kalimat negatifnya yaitu a book would not be brought by him. A book sebagai subjek, would sebagai would, not sebagai not, be sebagai be, brought sebagai verb 3, by sebagai by, him sebagai objek. Lalu di kalimat interrogatifnya yaitu would as book be brought by him. Would sebagai would, a book sebagai objek, be sebagai be, brought sebagai verb 3, by sebagai by, him sebagai objek. Oke, selanjutnya saya akan meneruskan materi selanjutnya yaitu passive voice of present perfect tense. Biasanya tense ini digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi sejak lama, tetapi masih berlanjut hingga sekarang. Dan juga biasanya digunakan untuk menyatakan suatu perbuatan yang sering juga dilakukan pada waktu yang tidak menentu sebelum sekarang. Rumusnya di dalam kalimat aktifnya yaitu subjek ditambah have ditambah has ditambah verb 3 ditambah objek. Lalu kedua rumusnya yaitu subjek ditambah have ditambah has ditambah not ditambah verb 3 ditambah objek. Lalu rumus yang ketiga yaitu have ditambah has ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah objek. Lalu rumus pasifnya yaitu subjek ditambah have ditambah has ditambah been ditambah verb 3 ditambah be ditambah
objek. Rumus yang kedua di dalam pasif yaitu subjek ditambah have ditambah has ditambah not ditambah been ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu rumus yang ketiganya di dalam kalimat pasif yaitu has, have atau has ditambah subjek ditambah been ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Contohnya di dalam kalimat aktifnya yaitu my father has just given some money to me. Nah, di kalimat aktif ini yang sebagai subjeknya yaitu my father. Lalu has sebagai has, just given sebagai verb 3, some money sebagai objek. Lalu contoh di dalam kalimat aktifnya yaitu some money has been just given by me father. Yang menjadi subjeknya yaitu some money. Lalu has sebagai has, been sebagai been, just given sebagai verb 3, be sebagai be, lalu my father sebagai objek. Baik, yang selanjutnya dan materi yang terakhir yang saya sampaikan yaitu tentang passive past perfect tense. Tense ini biasanya digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lalu dan selesai juga di masa lalu. Rumusnya yaitu pertama kita memaparkan dulu rumus kalimat aktifnya yaitu subjek ditambah head ditambah verb 3 ditambah objek. Rumus yang keduanya yaitu subjek ditambah head ditambah not ditambah verb 3 ditambah objek. Lalu rumus yang ketiganya yaitu head ditambah subjek ditambah verb 3 ditambah objek. Lalu rumus kalimat pasifnya yaitu subjek ditambah head ditambah been ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu rumus yang kedua di kalimat pasifnya yaitu subjek ditambah head ditambah not ditambah been ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Lalu rumus yang ketiganya yaitu head ditambah subjek ditambah been ditambah verb 3 ditambah be ditambah objek. Contoh kalimatnya pertama di kalimat aktifnya yaitu she had learned the English language. Nah, di kalimat aktif ini yang menjadi subjeknya yaitu she. Lalu had sebagai head, learned sebagai verb 3, the English sebagai objeknya. Lalu contoh kalimat pasifnya yaitu the English language had been learned by her. Nah, di kalimat pasifnya yang sebagai subjeknya yaitu the English, head sebagai head, been sebagai been, learned sebagai verb 3, be sebagai be, her sebagai objek. Mungkin cukup sekian dari semua materi yang saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dalam penyampaiannya karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.